Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Nur Hasan Satrio dari Universitas Gadjah Mada, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Angkatan 2017, akan menyampaikan mengenai website Desa Ombuli, yaitu yang pertama akan menjelaskan mengenai tampilan dari website Desa Ombuli. Untuk tampilannya bisa dilihat seperti ini. Ini untuk nama desanya, kecamatan maupun nama kabupaten. Nah, ini untuk alamatnya, alamat dari kantor desa. Nah, ini untuk kontak person berupa nomor telepon dan email. Nah, ini untuk teks berjalan karena sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Ini teks berjalannya mengenai himbauan untuk menjaga kebersihan, jauhi keramaian, dan memakai masker. Ini untuk kemudian akan menjelaskan mengenai menu navigasi website. Untuk menu profil desa berisi dari profil wilayah desa, profil masyarakat desa dan destinasi wisata. Nah, ini untuk wilayah desa Ombuli berada di Pulau Peling dan lain-lain. Ini untuk profil masyarakat desa, nah ini data-datanya. Untuk destinasi wisata, nah masih satu destinasi wisata aja, Pantai Labotan Bone. Untuk menu selanjutnya yaitu pemerintahan desa, berisi pemerintah desa yang berisi atas susunan perangkat desa. Data desa ini sesuai dengan data penduduk yang dimasukkan melalui administrator. Nah, ini informasi publik, berisi informasi yang akan disampaikan melalui website. Nah, ini menu KKN PPM UGM yang akan berisi informasi-informasi atau poster-poster, buklet, dan video yang dibuat oleh mahasiswa KKN PPM UGM. Ini kontak berisi daftar, nomor telepon, email yang bisa dihubungi untuk mengenai Desa Ombuli. Nah, ini nomor telepon, email, nomor perangkat desa untuk seperti itu. Kita kembali ke menu utama dari website desa. Nah, ini merupakan gambar dari Desa Ombuli yang dimasukkan melalui galeri. Ini artikel-artikel nanti bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan. Nah, ini untuk layanan mandiri bisa masukkan NIK dan PIN dengan mendaftar ke admin. Ini galeri foto berisi foto-foto dari Desa Ombuli. Ini data statistik sama dengan ini isinya. Nah, ini bagian bawahnya atau footer, ini untuk masuk ke menu administrator untuk mengoperasikan dan mengatur dari website desa. Ini masuk dulu dengan username admin dan kata sandinya. Kemudian masuk ke dalam menu administrator. Nah, ini tampilan utama dari menu administrator. Karena website ini menggunakan aplikasi OpenSite versi 20.07 yang merupakan versi terbaru dari OpenSite saat website desa ini dibuat. Nah, ini untuk mengatur
user dari menu administrator bisa profile, ini untuk mengganti nama, password, foto, dan lain-lain. Ini kemudian untuk mengganti atau merubah mengenai identitas desa, bisa ini untuk merubah dari nama desa ini, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lain-lain. Ini untuk merubah lokasi dari kantor desa yang akan tampil di sini. Ini peta wilayah desa untuk merubah peta dari wilayah desa Ombuli. Kemudian wilayah administratif ini mencakup data-data dari dusun yang ada di desa Ombuli. Nah, ini karena masih kosong, belum diisi dusunnya, ini bisa untuk menambahkan di sini. Kemudian ini untuk pada menu info desa, pemerintahan desa berisi dari nama atau daftar dari perangkat desa Ombuli. Nah, ini untuk menambahkan perangkat desa, ini untuk menghapus data jika nanti sudah dimasukkan, ini untuk mencetak, dan ini untuk mengunduh. Nah, kemudian ini untuk data kependudukan atau penduduk dari desa Ombuli. Nah, ini untuk menambahkan penduduk Ombuli. Ini untuk menghapus jika nanti sudah dimasukkan. Nah, ini untuk mengisi data untuk memasukkan data penduduk desa Ombuli, NIK, nama lengkap, data kelahiran, pendidikan dan pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian untuk keluarga. Nah, ini untuk menambahkan data keluarga. Ini bisa menambahkan kakak baru, kepala keluarga baru dengan memasukkan data-data keluarganya, jumlah anggota keluarga, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Ini untuk sama seperti data keluarga, namun ini rumah tangga. Ini untuk kelompok warga. Nah, ini yang ada masih kelompok ternak, nanti bisa ditambahkan, misalkan menambahkan kelompok petani, kelompok nelayan, dan lain-lain. Nah, ini kemudian bisa melihat data calon pemilih yang sudah mencapai ketentuan untuk bisa memilih kepala desa, kepala daerah, dan lain-lain. Ini bisa tertampil di sini berdasarkan dengan data yang dimasukkan pada penduduk ini. Kemudian untuk statistik kependudukan, nah, ini berisi mengenai statistik dari data yang sudah dimasukkan pada penduduk ini, misalkan umur, pendidikan, pekerjaan. Nah, ini presentasenya bisa dilihat di sini. Ini untuk laporan bulanan desa, ini laporan kelompok rentan. Nah, berdasarkan data yang dimasukkan ini, ada yang misalkan ada yang cacat, ada yang sakit menahun. Nah, ini bisa masuk di sini, sehingga akan masuk ke data-data kelompok rentan. Nah, ini sekretariat untuk mendata apabila ada surat menyurat, misalkan ada surat masuk, surat keluar, produk hukum. Produk hukum ini berisi dari surat keputusan kepala desa maupun peraturan desa, bisa dimasukkan di sini. Nah, ini untuk menambahkan, menghapus, mencetak, mengunduh.
Nah, ini untuk surat masuk. Di sini apabila ada surat masuk, nah itu bisa dimasukkan di sini datanya, dan nomor urut, tanggal penerimaan, nomor surat, tanggal surat, pengirimnya siapa. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Sama seperti Nah, untuk surat keluar ini sama seperti surat masuk. Ini produk hukum yang tadi. Terus ini informasi publik. Ini akan berisi mengenai informasi yang akan disampaikan kepada publik melalui website. Nantinya akan tampil di menu ini, informasi publik, berdasarkan dengan data yang dimasukkan melalui informasi publik ini. Nah, nantinya akan masuk di sini apabila datanya telah dimasukkan di sini. Nah, ini untuk inventaris. Apabila ada inventarisasi desa, bisa tanah, peralatan dan mesin, gedung atau bangunan, jalan dan lain-lain. Ini bisa dimasukkan di sini sehingga akan memudahkan dalam pendataan barang inventarisasi desa. Ini untuk klasifikasi surat, apabila di sini. Terus ini untuk layanan surat secara online melalui website. Nah, ini untuk pengaturannya, format-formatnya. Terus ini mencetak suratnya, mengarsipkan layanan, panduan untuk menggunakan layanan surat bisa dilihat di sini. Kemudian ini daftar persyaratan dari menggunakan layanan surat. Ini untuk analisis. Nah, ini untuk keuangan desa, bisa impor data sehingga akan memudahkan dalam mendata atau mengatur keuangan desa. Nah, ini bisa dimasukkan di sini, bisa import dari Excel dengan format .csv. Ini bisa dimasukkan di sini. Untuk laporan keuangan. Karena datanya belum dimasukkan, jadi belum tertampil di sini. Ini untuk lapor. Ini untuk bantuan kepada warga desa apabila ada yang berhak untuk menerima bantuan dan dimasukkan ke dalam program bantuan. Ini bisa berlakunya siapa, sasarannya siapa, jumlah peserta yang berhak menerima bantuan berapa, bisa dimasukkan di sini. Ini untuk pertanahan. Ini untuk pemetaan desa. Ini bisa mencari penduduk di sini. Ini untuk pengaturan peta. Bisa menambahkan lokasi untuk bisa ditampilkan di peta desa. Ini sarana pendidikannya yang mana, ini simbolnya bisa dirubah-rubah seperti itu. Nah, kemudian ini menu SMS untuk menggunakan layanan SMS dari website. Nah, ini pengaturan. Kemudian ini untuk pengaturan dari menu administrator. Ini sehingga akan sama di sini. Apabila ada yang ingin disembunyikan, bisa diatur di sini. Ini untuk aplikasi. Ini untuk namanya. Ini sistem informasi desa. Nah, di sini nanti bisa dirubah. Di sini untuk mengganti
tema dari ini. Itu bisa dirubah di sini. Tuh, ada beberapa tema. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengguna dari mode administrator ini. Username-nya ada admin. Misalkan nanti ingin ditambahkan bisa di sini tanpa pengguna baru. Nah, ini untuk pengaturan database, penyimpanan datanya. Ini bisa di sini ekspor, impor BIP, backup dan lain-lain. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan mengenai info sistem yang digunakan oleh website desa. Menggunakan PHP, Engine, Apache, dan lain-lain. Kemudian ini menu untuk membuat QR code, sehingga akan memudahkan apabila ingin membuat QR code ini. Misalkan nama filenya ini, terus isi kodenya Banggai Kepulauan, sisipkan logo desa. Nah, jika nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, dengan melakukan scan pada ini, nanti akan muncul informasi yang dimasukkan di sini. Kemudian ini pada menu admin web, ini digunakan untuk mengatur yang ada di sini. Ini untuk menambahkan artikel yang nantinya akan masuk di artikel terkini ini. Nah, masukannya di sini di artikel statis, kemudian halaman statis. Nah, ini nanti bisa menambahkan di sini. Ini judul artikelnya apa, kemudian isi artikelnya tuh apa aja. Ini untuk menambahkan gambarnya di sini. Terus ini format penulisan artikelnya. Ini untuk menambahkan gambar-gambar tambahan yang lain. Kemudian ini apabila diinginkan untuk melampirkan sebuah dokumen, maka bisa dimasukkan di sini nama dokumennya apa. Kemudian jika sudah diisi, klik simpan, yang nantinya akan masuk di dalam sini artikelnya itu. Kemudian ini untuk pengaturan widget atau tambahan-tambahan yang ingin dimasukkan. Ini untuk peta wilayah dan lain-lain. Ini bisa diatur melalui di sini. Ini bisa diatur di sini. Kemudian ini untuk pengaturan menu. Menu dari ini, profil desa, pemerintahan desa, data desa, informasi publik, KKN PPM maupun kontak bisa dilihat di sini. Ini bisa diatur, misalkan mau menambahkan menu baru bisa di sini. Ini nanti bisa mengatur isi dari profil desa ini. Nah, ini isinya. Nah, ini jika disembunyikan, klik gembok ini. Nah, kalau terbuka berarti bisa diakses. Kalau yang gemboknya terkunci ini nggak bisa diakses.
Kemudian selanjutnya yaitu menu komentar. Nah, ini jika artikelnya ada yang berkomentar, nanti bisa masuk di sini. Ini untuk galeri. Nah, ini albumnya baru satu, yaitu Pesona Desa, yang berisi foto-foto. Nah, 1-5 ini yang akan tampil di sini. Kemudian untuk pengaturan media sosial. Nah, jika nantinya desa memiliki media sosial, nanti bisa dimasukkan di sini, sehingga akan memudahkan orang untuk mengakses media sosial melalui website. Kemudian ini untuk pengaturan slider. Slider merupakan ini foto-foto yang bisa berjalan ini. Nah, ini yang sekarang yaitu pengaturan melalui album galeri, yaitu foto dari album galeri bisa berjalan di sini. Nah, ini jika menginginkan untuk foto dari artikel terbaru bisa muncul di sini, yaitu bisa dengan klik ini terus simpan. Jika menginginkan untuk artikel terbaru pilihan ini, klik simpan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengaturan teks berjalan. Nah, teks berjalannya baru satu, yaitu ini himbauan COVID-19, waspada COVID, ini akan berjalan di sini, waspada COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya yaitu ini pengunjung, ini untuk melihat data statistik pengunjung yang mengunjungi website ini. Kemudian selanjutnya yaitu pengaturan dari halaman web. Nah, ini untuk menampilkan COVID, statistik COVID. Nah, contohnya seperti ini. COVID datanya ditampilkan. Kemudian simpan. Sehingga nantinya akan tampil data COVID di halaman utama dari website Desa Umbuli. Sebentar, masih loading. Sambil menunggu loading, saya akan menjelaskan mengenai layanan mandiri. Nah, ini untuk permohonan surat yang melalui layanan mandiri ini. Ini untuk permohonan surat, kotak pesan. Nah, ini untuk pendaftar layanan mandiri. Nah, ini untuk pendaftar layanan mandiri. Ini untuk apabila ada yang mendaftar, datanya bisa masuk di sini. Nah, ini setelah tadi diatur di admin web pengaturan, sehingga sekarang akan muncul status COVID pada website desa. Nah, ini untuk data dari Indonesia, ini dari Sulawesi Tengah, dari provinsi. Nah, ini untuk desa Umbuli masih 0. Nah, karena penjelasan saya sekiranya cukup sampai di sini, misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa kontak saya. Terima kasih.